Donghua melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Setelah kemunculan Xiaoyan, Liu Fei pun diam-diam mengamati sosok pemuda yang ada di hadapannya itu. Liu Fei sungguh tak menyangka dia akan bertemu dengan Xiaoyan setelah tak melihatnya selama beberapa tahun. Terlebih dia juga sempat memprovokasi Xiaoyan ketika berada di Akademi Jianan dan berakhir dengan pertarungan sengit antara Xiaoyan dan kakak laki-lakinya yaitu Liu Qing. Oleh sebab itu perasaan bersalah serta ketidaknyamanan secara alami timbul di hati Liu Fei ketika melihat Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, tatapan Xiaoyan kini masih terfokus ke arah Liu Qing. Menurut pengamatannya, kekuatan pemuda ini seharusnya telah mencapai bintang 7 Dohuang. Setelah memastikan identitas Xiaoyan, Liu Qing pun tampak tersenyum lega dan mengatakan, "Sepertinya kau sudah berhasil menembus ke kelas Douzong. Kau memang layak menjadi orang dengan talenta terbaik yang ada di Akademi Jianan. Bahkan aku sendiri harus mengakui kemampuanmu itu." Di masa lalu ketika Liu Qing sudah mencapai kelas Dohuang, Xiaoyan hanyalah seorang Douling biasa. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun yang singkat ini, Xiaoyan telah berhasil mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi darinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar cukup sulit untuk diterima. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu memberitahu Liu Qing kalau dia berencana pergi ke kota Pil. Karena kota Tianhuang memiliki portal teleportasi, dia pun akhirnya datang ke tempat ini sekaligus untuk mengunjunginya. Setelah mendengar informasi dari Lin Yan beberapa waktu lalu, Liu Qing pun mengangguk dan berjanji akan membantu Xiaoyan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun karena hak pengelolaan sudah pindah ke tangan Klanceng, Liu Fei pun meminta agar kakaknya tidak terlibat lagi dengan portal teleportasi. Mengingat hal ini, mungkin akan menimbulkan masalah jika Liu Qing sampai muncul di tempat itu. Xiaoyan yang masih belum mengetahui akar permasalahan yang terjadi, segera meminta Liu Qing untuk menjelaskan semuanya. Selain itu, Xiaoyan juga bersedia untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Meskipun niat Xiaoyan baik, tetapi Liu Qing tidak ingin merepotkan Xiaoyan. Terlebih kekuatan Klanceng jelas berbeda dengan sekte Yunlan. Jika Xiaoyan sampai terlibat masalah dengan mereka, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dengan mudah. Begitu mendengar kata-kata ini, Lin Yan pun sontak tertawa dan mengatakan, "Liu Qing, sepertinya kau terlalu meremehkan Xiaoyan. Perlu kau tahu dia baru saja berjuang keluar dari markas Pavilion Fengli. Bahkan setan tua seperti Fetian saja tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apalagi jika hanya sebuah fraksi kecil seperti Klanceng." Liu Qing pun sontak mengeluarkan seruan kaget sebelum akhirnya menghela nafas. Dia lantas menjelaskan kepada Xiaoyan semua permasalahan yang terjadi secara singkat. Setelah mendengar penjelasan dari Liu Qing, Xiaoyan pun menyimpulkan selama klan Liu memiliki seorang alkemis yang lebih tinggi dari Zheng Xiu, maka hak kelola akan dikembalikan kepada mereka. Liu Qing pun perlahan mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya ketika melihat reaksi Xiaoyan. Bagaimanapun dia juga tahu bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Ketika masih berada di Akademi Jianan, bahkan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Oleh karena itu Liu Qing yakin saat ini Xiaoyan kemungkinan sudah berhasil menjadi seorang alkemis tingkat 6. Meskipun kemampuannya mungkin masih berada di bawah Grandmaster Zheng Xiu. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Chihuo dan memberitahu kalau klan Liu masih belum menyerah. Setelah menyapa tetua Chihuo, Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke arah Grandmaster Zheng Xiu dan berkata, "Aku harap kau bersedia untuk bersaing dengan junior ini." Tetua Chihuo pun seketika tercengang ketika mendengar hal ini. Dia tak menyangka alkemis yang diundang klan Liu ternyata adalah pemuda Douzong tersebut. Status Xiaoyan sebagai Douzong muda saja sudah membuatnya sangat terkejut. Jika pemuda sepertinya juga memiliki status alkemis, bukankah hal ini akan terdengar sangat menakutkan? Di samping itu, kata-kata Xiaoyan tampaknya telah memicu keributan di antara kerumunan ahli yang menonton. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan besar, bukan berarti dia bisa menantang alkemis tingkat tinggi seperti Grandmaster Zheng Xiu. Selang beberapa waktu, Zheng Xiu pun tampak tersenyum dingin dan mengatakan, "Aku mungkin memang tidak bisa bersaing dengan pemuda sepertimu dalam hal pelatihan Doki. Tetapi dalam keterampilan alkemis, kau sama sekali tak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Karena kau telah mengaku sebagai alkemis, kau seharusnya sadar betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, aku yang lama akan membiarkanmu menyerang terlebih dahulu. Selama kau bisa membuatku mundur dengan kekuatan spiritual, itu bisa dianggap sebagai kemenanganmu." Setelah mendengar persyaratan yang diajukan oleh Grandmaster Zheng Xiu, Xiaoyan pun sontak tertegun dan tak menyangka akan ada seseorang yang menantangnya untuk beradu kekuatan spiritual.
Sesaat kemudian Xiaoyan lantas melambaikan tangannya di depan tatapan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam sekejap kekuatan spiritual yang sangat megah pun segera menyapu layaknya sebuah badai. Wajah Xingxiu yang awalnya dipenuhi kesombongan pun seketika berubah menjadi pucat begitu kekuatan spiritual tersebut datang ke arahnya. Setelah mencapai kelas Douzong, kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini kemungkinan sudah setara dengan alkemis tingkat 7. Bahkan jika Grandmaster Xingxiu berada di level yang sama sekalipun, peluangnya untuk bisa mengalahkan Xiaoyan sangatlah kecil. Di saat yang bersamaan ekspresi tetua Chihuo juga berubah. Ketika dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit itu, dia jelas mengerti kalau tekanan maha dahsyat semacam ini hanya akan muncul dari seorang alkemis tingkat 7. Dia sungguh tak percaya selain berhasil mencapai kelas Dou di usia muda, Xiaoyan benar-benar memiliki pencapaian yang sangat mendalam di bidang pembuatan pil. Bagaimanapun status alkemis tingkat 7 memiliki pengaruh yang sangat signifikan, bahkan di wilayah Central Plains. Meskipun tingkatan ini belum bisa dibandingkan dengan para alkemis di puncak menara pil, tetapi keberadaannya sudah termasuk sebagai eksistensi tertinggi. Dibandingkan dengan tetua Chihuo, penyesalan Xingxiu jelas jauh lebih besar. Kekuatan megah yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang dihadapkan dengan lautan yang sangat luas. Perasaan menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan ketika bertemu dengan para sesepuh di menara pil. Ekspresi gila pun seketika melonjak di wajah Xingxiu. Dia sungguh tak percaya bahwa seseorang dari generasi muda berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi darinya. Sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan raungan lembut dan dalam sekejap kekuatan spiritual di tubuhnya pun melonjak dan berubah menjadi sebuah penghalang spiritual. Di sisi lain kekuatan spiritual Xiaoyan pun tampak menjadi jauh lebih kuat dan berubah menjadi sebuah palu raksasa dan langsung menghantam penghalang yang ada di hadapan Xingxiu. Garis retakan pun perlahan muncul di sekitar penghalang begitu benturan keras ini terjadi. Di bawah tekanan spiritual Xiaoyan, penghalang tersebut pun tak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya hancur berkeping-keping. Seteguk darah segar pun seketika keluar dari mulut Xingxiu. Tubuhnya sontak terhempas jauh ke belakang, seakan telah menerima pukulan yang sangat serius. Tatapan semua orang pun kini tertuju ke tubuh Xingxiu yang terjatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mereka sungguh tak percaya alkemis tingkat 6 sepertinya benar-benar telah dikalahkan secara telak oleh seorang pemuda hanya dalam satu pertukaran singkat. Tidak hanya para penonton, seluruh anggota klan Cheng pun ikut tercengang setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi kepada Grandmaster Xingxiu. Pada saat ini Chen Yo pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dia sangat ingin tahu dari manakah klan Liu Yi bisa mendapatkan seorang alkemis tingkat 7 tersebut. Sementara itu di sisi lain, para tetua klan Liu juga dipenuhi keterkejutan. Dengan penuh sukacita mereka lantas bertanya kepada Liu Qing, apakah dia benar-benar mengenal sang alkemis muda itu? Sebuah kebanggaan pun perlahan muncul di hati Liu Qing. Dengan suara pelan dia lalu berkata, jika dia bukan temanku, apakah kalian pikir sosok hebat sepertinya bersedia untuk ikut campur? Jawaban ini secara alami membuat para tetua dan anggota klan Liu sontak dipenuhi kegembiraan. Kehadiran seorang alkemis tingkat 7 jelas akan memberikan berkah bagi klan Liu. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun perlahan menyapu pandangannya ke arah tetua Chihuo. Sambil tersenyum dia lalu bertanya, "Tetua, bolehkah aku tahu hasil dari pertandingan ini?" Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, senyum hangat pun segera muncul di wajahnya. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Kekuatan teman muda sangatlah luar biasa. Karena kau sudah berhasil menang, maka hak pengelolaan portal teleportasi selama 3 tahun ke depan secara resmi akan diberikan kepada klan Liu." Keputusan tetua Cheng Huo tersebut jelas membuat Cheng Yu dipenuhi kekesalan yang mendalam. Namun dia terpaksa menerima hal itu mengingat pihak lain memiliki dukungan dari seorang alkemis tingkat 7. Tetua Chihuo pun lantas menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan suara sopan, "Bolehkah aku tahu siapakah nama teman muda ini?" Sambil tersenyum, Xiaoyan pun perlahan menangkupkan tangannya dan memberitahu kalau dia bisa memanggilnya dengan panggilan Yan Xiao. Setelah melihat bakat Xiaoyan yang begitu luar biasa, tetua Chihuo pun yakin kalau dia pasti memiliki sosok guru yang telah membimbingnya sampai sejauh ini. Sesaat kemudian dia lantas mengatakan, "Pencapaian teman muda Yan Xiao benar-benar sulit untuk dipercaya. Kalau boleh tahu orang hebat mana yang sudah menjadi gurumu?" Di sini Xiaoyan pun memberitahu kalau gurunya hanyalah seorang petapa yang tidak dikenal. Menyadari kalau Xiaoyan tampaknya tidak ingin membahas lebih jauh terkait topik ini, tetua Chihuo pun buru-buru menutup mulutnya dan mengalihkan pembicaraan. Meskipun dia termasuk salah satu tetua dari Burning Flame Valley, tetapi kekuatannya hanya sebatas Douzong. Oleh sebab itu dia sangat menghormati alkemis tingkat 7 seperti Xiaoyan. Dikarenakan masalah hak pengelolaan sudah teratasi sepenuhnya, tetua Chihuo pun lantas bertanya,
Apakah Xiaoyan bersedia mengikutinya kembali ke markas Burning Flame Valley, atau yang biasa dikenal dengan sebutan lembah api pembakaran? Xiaoyan pun merenung sejenak ketika mendengar pertanyaan ini. Sebelum mengambil keputusan, dia pun bertanya kepada tetua Chihuo mengapa Burning Flame Valley sampai mencari alkemis tingkat tinggi. Tetua Chihuo pun lantas menjelaskan kalau ketua lembah ingin memperbaiki sebuah pil obat kelas atas dan proses ini membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Jika proses perbaikan pil ini berhasil, lembah api pembakaran pasti akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan. Sejauh yang Xiaoyan ketahui, ketua lembah api pembakaran seharusnya tidak lebih lemah dari Feng Xunzi. Pil yang ingin dia perbaiki kali ini kemungkinan bukanlah sebuah pil obat biasa. Namun hal yang paling membuat Xiaoyan tertarik adalah sang ketua lembah itu sendiri. Jika dia juga seorang alkemis, bukankah proses tersebut seharusnya dilakukan sendiri dan tidak memerlukan bantuan orang lain? Liu Qing yang berada di samping Xiaoyan pun memberitahu kalau sang ketua lembah pada dasarnya bukanlah seorang alkemis. Walaupun dia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dalam bidang ini, namun kemampuannya masih belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang alkemis. Meski begitu, keterampilan yang dia miliki dalam hal pengendalian api sangatlah tinggi. Dia bahkan mampu mengendalikan api surgawi untuk memurnikan beberapa pil obat tingkat rendah. Xiaoyan pun tanpa sadar terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Qing. Ini merupakan pertama kalinya dia mendengar ada seseorang yang bukan alkemis mampu memperbaiki pil obat. Kemampuan sang ketua lembah api pembakaran ini benar-benar sangat luar biasa. Namun Xiaoyan jelas mengerti kalau semua itu bisa terjadi berkat bantuan api surgawi 9 naga petir yang ada di markas mereka. Tanpa kekuatan spiritual dari seorang alkemis sejati, kualitas pil obat yang tercipta pasti akan mengalami beberapa penurunan. Karena masih ada waktu sebelum kompetisi pil gathering dimulai, Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke lembah api pembakaran. Jika beruntung, dia mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari 2 perubahan yang tersisa dari teknik 3 perubahan api misterius. Sebelum pergi, Xiaoyan meminta Lin Yan agar tetap tinggal di kota Tianhuang sampai dia kembali. Di samping itu, Xiaoyan juga meminta bantuan kepada Liu Qing untuk mencari informasi terkait seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil, serta seorang gadis muda bernama Xin Lan. Pencarian ini tentu cukup sulit dilakukan mengingat Liu Qing belum pernah mendengar nama mereka berdua, terutama Xin Lan. Namun dengan adanya koneksi klan Liu di wilayah tengah, Liu Qing pun berjanji akan menyelesaikan tugas ini sampai Xiaoyan kembali. Setelah memberitahu beberapa informasi yang diperlukan, Xiaoyan lantas menaiki seekor burung raksasa bersama tetua Chihuo dan bergegas pergi menuju markas Burning Flame Valley berada. Lembah api pembakaran sendiri terletak di area gunung berapi bagian barat daya wilayah tengah. Meskipun tempat ini sangat berbahaya, namun afinitas api yang dihasilkan sangatlah padat. Jika seseorang berlatih metode ki afinitas api di tempat ini, tidak diragukan lagi mereka pasti akan mendapatkan hasil pelatihan 2 kali lipat dari biasanya. Selain itu, pegunungan berapi ini juga dipenuhi oleh magical beast tingkat tinggi yang jauh lebih ganas dibandingkan dengan tempat lainnya. Setelah memasuki wilayah pegunungan berapi, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo pun akhirnya sampai di sebuah tangga batu. Terlihat di ujung tangga batu tersebut terdapat sebuah dinding spasial yang sangat kuat. Ketua Chihuo pun menjelaskan kalau dinding spasial ini telah diperkuat oleh ketua lembah api pembakaran dari generasi awal hingga sekarang. Bahkan seorang Eli Dousun tidak akan mampu untuk menghancurkannya. Xiaoyan pun sontak tertegun ketika mendengar hal ini. Lembah api pembakaran memang layak menjadi salah satu fraksi terkuat di dataran tengah. Landasan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan fraksi biasa lainnya. Singkat cerita, tetua Chihuo pun lantas mengeluarkan sebuah token dari penyimpanannya dan langsung menempelkannya ke dinding spasial. Sesaat kemudian dinding tersebut pun perlahan terbuka dengan sendirinya. Tetua Chihuo pun langsung tersenyum dan mengajak Xiaoyan untuk memasuki tempat tersebut. Setelah melewati dinding spasial, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo pun akhirnya tiba di markas Burning Flame Valley. Tempat ini merupakan alam kecil yang diciptakan oleh ketua Douseng lembah api pembakaran di masa lalu. Meskipun halaman dalam Akademi Jianan menggunakan metode yang sama, tetapi Xiaoyan jelas mengerti kalau penghalang spasial di tempat ini jauh lebih kuat. Tetua Chihuo pun lantas memimpin jalan menuju aula utama. Di sepanjang perjalanan ada cukup banyak murid lembah tersebut yang menyapa dan memberikan penghormatan kepada tetua Chihuo dan juga Xiaoyan. Namun setelah melihat bahwa Xiaoyan mampu berjalan di udara kosong, para murid pun seketika terkejut dan berkata bagaimana bisa dia mencapai kelas Dousong di usia yang masih begitu muda. Jika memang ini adalah usia aslinya, kemungkinan dia akan menjadi pesaing nona muda lembah api pembakaran. Sementara itu, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo pun akhirnya sampai di depan aula yang sangat megah. Terlihat di sana ada beberapa murid yang berjaga di sekitar aula tersebut. Penjagaan ketat ini secara alami membuat tetua Chihuo menyadari
kalau sepertinya Grandmaster Alchemist lainnya sudah tiba lebih dulu. Xiaoyan lantas bertanya sebenarnya pil apa yang ingin diperbaiki oleh ketua lembah, sampai-sampai dia mengundang begitu banyak alkemis tingkat tinggi. Tetua Cihu pun menjelaskan kalau tujuan dikumpulkannya para alkemis ini adalah untuk menemukan yang terbaik di antara mereka. Meskipun seseorang tidak terpilih sekalipun, lembah api pembakaran tetap akan memberikan hadiah kepada mereka semua. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas seketika mendengar hal tersebut. Jika dia sampai tidak lolos seleksi, kesempatan untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius versi lengkap kemungkinan besar akan menghilang sepenuhnya. Setelah Tetua Cihu membuka pintu, aula interior megah pun seketika memenuhi garis pandang Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, Tetua Cihu pun bergegas masuk dan membungkuk ke arah kursi pemimpin sembari mengatakan, "Ketua lembah, aku datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Kali ini aku telah berhasil membawa Grandmaster Alchemist terbaik dari kota Tianhuang." Seluruh tatapan di alam aula pun sontak tertuju ke arah Tetua Cihu ketika dia menyebutkan kedatangan seorang Grandmaster Alchemist. Pada saat ini sudah ada lebih dari 10 alchemist top yang berkumpul di dalam aula tersebut. Tentu saja mereka semua adalah lelaki tua dan tak ada satupun di antara mereka yang seumuran dengan Xiaoyan. Sesaat kemudian sosok lelaki tua berambut merah di kursi pemimpin yang tidak lain adalah sang ketua lembah pun sontak tersenyum puas dan memerintahkan kepada Tetua Cihu agar segera membawa masuk Grandmaster Alchemist yang dia temukan. Tetua Cihu pun dengan cepat mengangguk setelah mendengar perintah tersebut. Sambil menatap ke arah luar, dia lalu berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk ke dalam." Seluruh alkemis top yang ada di dalam aula pun tampak dipenuhi keraguan. Sejauh ini mereka belum pernah sekalipun mendengar ada seorang Grandmaster Alchemist bernama Yan Xiao di dataran tengah. Di situ Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan semua tatapan yang ditujukan padanya, dan terus berjalan memasuki aula sembari memberikan salam penghormatan kepada sang ketua lembah. Pria tua berambut merah itu benar-benar dipenuhi keterkejutan ketika melihat sosok pemuda yang ada di hadapannya. Dengan persepsinya yang sangat tajam, dia dapat melihat kemampuan Xiaoyan yang sebenarnya. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Teman muda tidak perlu terlalu sopan. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Tang Zhen. Tak kusangka kau telah mencapai kelas Douzong di usia yang masih begitu muda. Bakat ini sangatlah langka bahkan di seluruh wilayah dataran tengah." Beberapa seruan pun segera terdengar di aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Para Grandmaster Alchemist benar-benar terkejut dengan bakat pelatihan Xiaoyan. Tidak hanya para alkemis, wanita berbaju merah yang berada di samping Tang Zhen juga sangat terkejut. Gadis muda ini tidak lain adalah putri Tang Zhen yang dianggap sebagai jenius terbaik dari generasi muda yang ada di lembah api pembakaran. Xiaoyan pun mencoba bersikap tenang dan menjawab, "Ketua Tang Zhen sudah memujiku terlalu berlebihan. Semua ini hanyalah sesuatu yang aku dapatkan berdasarkan keberuntungan belaka." Sembari mengucapkan hal itu, Xiaoyan pun mencoba untuk mengukur kekuatan di tubuh Tang Zhen. Namun dia sama sekali tak bisa menemukan petunjuk sedikit pun. Mampu menyembunyikan aura dengan sangat sempurna, membuat Xiaoyan yakin bahwa kekuatan Tang Zhen jelas berada di atas Liu Zunzi. Salah seorang lelaki tua berjubah alkemis pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Apa yang dibutuhkan saat ini bukanlah seorang Douzong, melainkan Grandmaster Alchemist sejati. Tetua Cihuo, aku pikir kau sudah membawa seseorang yang salah sebagai alkemis top. Seseorang biasanya akan memiliki sikap arogansi, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan tinggi. Tentu saja pencapaian tersebut juga membutuhkan usaha serta kerja keras selama bertahun-tahun. Oleh karenanya beberapa alkemis yang hadir merasa tidak senang ketika mendengar Tetua Cihuo memanggil pemuda seperti Xiaoyan dengan gelar Grandmaster Alchemist. Bagaimanapun gelar tersebut merupakan panggilan yang memiliki bobot signifikan, bahkan di wilayah Central Plains. Selain itu, syarat untuk bisa mendapatkan gelar ini sangatlah keras, di mana seseorang harus bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 atau bahkan pil tingkat 7. Jika seseorang sudah mampu memperbaiki pil tingkat 8, maka mereka akan diberikan gelar yang lebih tinggi, yaitu Guru Alkemis. Tetua Cihuo pun sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia lalu mengatakan, "Grandmastermu tolong yakinlah bahwa aku yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang sudah mencapai persyaratan yang disebutkan oleh ketua lembah." Tang Zhen lantas berkata, "Jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang disebutkan Tetua Cihuo, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putriku. Mengingat untuk bisa memiliki keterampilan alkemis serta mencapai Douzong di usia muda, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah." Perkataan Tang Zhen ini secara alami membuat sang nona muda merasa terprovokasi. Selama bertahun-tahun dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi muda yang sebanding dengannya. Penampilan Xiaoyan benar-benar telah membangkitkan semangat kompetitif gadis muda tersebut. Singkat cerita, Tetua Cihuo lantas membawa Xiaoyan ke salah satu kursi yang sudah disediakan.
Di situ dia lantas memberitahu kalau lelaki tua sebelumnya bernama Grandmaster Mo dan merupakan seorang alkemis tingkat 6 puncak. Namun dengan kemampuan Xiaoyan, tetua Cihuo menyarankan untuk mengabaikan hal ini dan lebih baik fokus kepada dua lelaki tua yang duduk di samping ketua lembah. Mereka biasa dipanggil dengan sebutan Grandmaster Huang dan juga Grandmaster Xiao. Xiaoyan pun buru-buru mengerahkan persepsi spiritualnya dan menemukan kalau kedua sosok yang disebutkan tetua Cihuo itu ternyata adalah seorang alkemis tingkat 7. Ketua Cihuo menjelaskan bahwa kedua orang ini memiliki reputasi luar biasa di wilayah tengah. Selain keterampilan alkemis mereka yang sangat hebat, keduanya juga merupakan tetua eksternal dari Menara Pil. Selang beberapa waktu, Tang Xin lantas menyapu pandangannya ke seluruh aula dan mengatakan, "Karena semua orang telah tiba, aku yang lama akan berbicara sedikit terkait masalah ini. Aku pikir sebagian dari kalian sudah menyadari bahwa aku berniat memperbaiki pil obat tingkat 7 puncak." Ekspresi semua Grandmaster yang ada di aula pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi, bahkan bagi Grandmaster seperti mereka. Dua tetua Menara Pil yang ada di samping Tang Xin pun perlahan membuka mata mereka dan berkata, "Ketua lembah, pil obat setingkat ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diperbaiki bagi kami berdua." Meskipun keduanya merupakan alkemis tingkat 7, tetapi mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil tingkat 7 kelas rendah. Jika itu adalah pil kelas tinggi, peluang keberhasilan mereka sangatlah kecil. Tang Xin pun berkata, "Kalian bisa menyerahkan masalah ini kepadaku. Meskipun aku yang lama bukanlah seorang alkemis, tetapi ada beberapa kemampuanku yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Yang aku perlukan kali ini hanyalah dua alkemis yang mampu menahan api surgawi 9 naga petir milikku." Setelah mengatakan ini, sebuah nyala api pun seketika melonjak di telapak tangan Tang Xin. Seseorang bisa melihat 9 naga petir berputar di dalam nyala api tersebut. Tang Xin pun lalu menginstruksikan semua alkemis yang hadir untuk mengerahkan kekuatan spiritual mereka. Siapapun yang bisa bertahan di bawah tekanan serta nyala api 9 naga petir, maka mereka akan dianggap telah memenuhi standar kualifikasi. Api naga petir sendiri menduduki peringkat ke-12 di dalam daftar api surgawi. Oleh karenanya para alkemis yang hadir jelas menyadari seberapa besar kekuatan api tersebut. Meskipun kekuatan spiritual mereka tidaklah lemah, tetapi mereka tentu tidak akan bisa bertahan menghadapi ujian semacam ini. Dua tetua eksternal dari Menara Pil merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ketua Lembah Tang, kita semua tahu api surgawi 9 naga petir mengandung kekuatan naga yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya tidak ada satupun dari kami yang sanggup untuk menghadapinya." Tang Xin pun sontak tersenyum dan mengatakan, "Grandmaster Huang, tolong yakinlah bahwa aku yang lama mengetahui batasan terkait hal ini. Aku jelas tidak akan membiarkan siapapun sampai terluka. Selama seseorang mampu bertahan dalam kurun waktu 10 menit, maka itu sudah lebih dari cukup. Bahkan jika kalian tidak sanggup bertahan, lembah api pembakaran milikku tetap akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan." Setelah mendengar perkataan Tang Xin, salah seorang alkemis bernama Hua Chen pun akhirnya memberanikan diri untuk mencoba ujian tersebut. Lelaki tua ini termasuk alkemis tingkat 6 yang memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah. Sesaat kemudian Grandmaster Hua Chen lantas mengepalkan tangannya, dan sekelompok api merah membara pun seketika melonjak keluar. Kobaran api tersebut perlahan berubah menjadi sebuah avatar seukuran telapak tangan. Avatar ini sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual Grandmaster Hua Chen. Namun dia telah menambahkan lapisan pelindung api di bagian luar avatar spiritual tersebut. Xiaoyan pun melirik lapisan api berwarna merah itu sembari bergumam, "Api orang ini seharusnya berasal dari api binatang buas. Namun masih ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan api surgawi. Tampaknya Grandmaster Hua Chen tidak akan bisa bertahan lama." Seperti yang dikhawatirkan Xiaoyan, begitu avatar api tersebut memasuki area api 9 naga petir, suhu panas membara yang dipancarkan seketika membuat kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan hingga tak tersisa. Hal ini secara alami membuat Hua Chen terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, sembari menunjukkan ekspresi pucat di wajahnya. Setelah mengatur nafas, Hua Chen pun akhirnya mengakui kekalahan dan segera kembali ke kursinya. Beberapa alkemis lainnya termasuk Grandmaster Mo yang sebelumnya mengajak Xiaoyan pun lantas maju satu persatu untuk mengikuti ujian. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mampu bertahan lebih dari 10 menit. Tang Xin jelas cukup kecewa ketika melihat para alkemis yang hadir mulai berguguran satu demi satu. Sepertinya dia hanya bisa berharap kepada kedua tetua eksternal dari Menara Pil. Setelah ujian berlangsung cukup lama, kini peserta yang tersisa pun hanya tinggal dua tetua Menara Pil dan juga Xiaoyan. Tentu saja semua orang hanya memandang Grandmaster Xiao dan juga Grandmaster Huan yang dikenal sebagai alkemis tingkat 7 dan sama sekali tak menghiraukan keberadaan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Grandmaster Huan lantas mengambil giliran dan perlahan mengeluarkan sebuah nyala api berwarna putih yang memancarkan udara dingin.
Seisi aula termasuk Tang Xin pun seketika terkejut ketika melihat api putih yang ada di tangan Grandmaster Huan. Sejauh yang mereka ketahui, api ini seharusnya diperoleh dari tubuh Skyborn Python yang hanya akan muncul di sekitar area Born Chilling Flame berada. Jika semua orang yang hadir sampai tahu bahwa api surgawi tersebut sudah jatuh ke tangan Xiaoyan, kemungkinan mereka semua akan langsung merasakan keterkejutan yang luar biasa. Di saat semua orang masih sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, api putih di tangan Grandmaster Huan pun perlahan berubah menjadi seekor ular piton berwarna putih dan langsung melesat ke dalam area api 9 naga petir. Seperti yang dibicarakan, piton putih ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dia bahkan mampu mempertahankan nyala api dan menghindari setiap serangan dari 9 naga petir. Tepat ketika waktu menunjukkan angka 10 menit, Grandmaster Huan pun segera menarik kembali piton api miliknya sebelum diterkam oleh api surgawi 9 naga petir. Sambil menghela nafas lega, dia lalu berkata, "Itu memang layak menjadi api surgawi di peringkat 12. Aku sendiri bahkan harus mengakui kehebatannya." Tang Xin pun tampak tersenyum sembari mengucapkan selamat kepada Grandmaster Huan atas keberhasilannya. Setelah itu dia lantas mempersilahkan kepada Grandmaster Xiao untuk mengambil giliran. Selanjutnya berbeda dengan Grandmaster Huan. Grandmaster Xiao hanya memiliki sebuah api binatang kelas menengah. Alhasil dia pun hanya bisa bertahan selama 7 menit sebelum akhirnya gagal. Kekecewaan pun sekali lagi melintas di mata Tang Xin. Sejauh ini baru ada Grandmaster Huan yang berhasil lolos sedangkan dia membutuhkan 2 orang alkemis untuk membantunya. Karena hanya tersisa Xiaoyan seorang, Tang Xin lantas bertanya dengan sedikit keraguan, "Teman muda Yan Xiao, apakah kau juga ingin mencobanya?" Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan mengangguk. "Karena aku sudah datang ke tempat ini, tentu saja aku harus mencoba tes yang kau berikan." Beberapa Grandmaster pun tampak mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mendengar hal ini. Bahkan para senior seperti mereka tidak bisa bertahan lama, apalagi jika hanya seorang pemuda sepertinya. Setelah melihat keberanian Xiaoyan, Tang Xin pun perlahan tersenyum dan mengatakan, "Karena teman muda Yan Xiao tertarik, maka kau bisa mencobanya. Jika berhasil lulus, kau dan juga Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat yang sudah aku sebutkan." Xiaoyan pun perlahan berdiri. Dia segera mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok pun dengan cepat melonjak di atasnya. Kontrol Xiaoyan terhadap api hijau giok saat ini benar-benar telah mencapai kondisi di mana dia bisa memanipulasi api tersebut sesuka hati. Dengan kata lain, selain Tang Xin, tidak ada seorang pun di dalam aula tersebut yang mampu bersaing dengannya dalam hal pengendalian api. Bahkan kedua tetua eksternal dari Menara Pil sekalipun. Sesaat kemudian kekuatan spiritual Xiaoyan pun menyebar dan bergerak memasuki nyala api. Dalam sekejap api hijau giok di tangan Xiaoyan pun berubah menjadi teratai api hijau giok yang sangat indah. Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut dan lotus api pun perlahan berputar memasuki gumpalan api yang tergantung di udara. Api surgawi 9 naga petir pun segera merasakan sesuatu dan bersiap menerkam begitu teratai api milik Xiaoyan memasuki areanya. Senyum dingin pun seketika muncul di wajah beberapa Grandmaster ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka pun menjadi jauh lebih padat, seolah-olah mereka sudah mengetahui situasi yang menyedihkan seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Namun sayang adegan yang mereka harapkan itu sama sekali tidak muncul. Sebaliknya mereka justru melihat sebuah pemandangan yang menyebabkan mereka semua tercengang, di mana api 9 naga petir yang sebelumnya bertindak ganas dan perkasa tampak ketakutan dan berusaha melarikan diri, seakan-akan telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Adegan ini secara alami membuat seisi aula dipenuhi ketidakpercayaan, terutama Tang Xin. Dia jelas tahu bahwa hanya ada beberapa api di dunia ini yang mampu membuat api 9 naga petir ketakutan. Dia yakin api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan kemungkinan adalah api surgawi. Namun sejauh yang dia ketahui, tidak ada api hijau giok di dalam daftar peringkat api surgawi. Tidak hanya Tang Xin, 2 tetua eksternal dari Menara Pil juga dipenuhi keterkejutan. Dengan pengalaman alkemis mereka, kedua tetua tersebut samar-samar dapat menebak api macam apa yang dimiliki Xiaoyan itu. Singkat cerita 10 menit pun dengan cepat berlalu. Xiaoyan lantas menarik kembali teratai api hijau giok miliknya sembari bertanya ke arah Tang Xin. "Ketua lembah, apakah aku sudah bisa dinyatakan lulus?" Tang Xin pun sontak tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, apakah kau masih membutuhkan aku untuk menyuarakan hasilnya? Kalau begitu dengan senang hati, aku nyatakan bahwa kau beserta Grandmaster Huan telah memenuhi persyaratan untuk memperbaiki pil bersamaku." Tang Xin pun lalu mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, "Cihuo, kau telah menangani tugasmu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kau bahkan berhasil menemukan sosok luar biasa seperti teman muda Yan Xiao." Di sisi lain beberapa Grandmaster terlihat kurang senang dengan kata-kata Tang Xin ini. Terutama terjadi kepada Grandmaster Mo yang mencemooh Xiaoyan sebelumnya. Sambil tertawa keras dia lalu mengatakan, "Bocah itu hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Menurutku tidak ada yang istimewa darinya.
Tanpa adanya kemampuan, pada akhirnya dia hanya akan menghancurkan bahan obat berharga yang telah disediakan ketua lembah. Xiaoyan pun sama sekali tak terpengaruh oleh provokasi semacam itu. Sambil tersenyum dia lalu berkata, "Terima kasih atas peringatanmu. Grandmaster Mo, kau hanya perlu menonton dan menyerahkan masalah memperbaiki pil obat kepadaku dan juga Grandmaster Huan." Ejekan tersembunyi di dalam kata-kata Xiaoyan itu menyebabkan sang nona muda tertawa puas ketika melihat Grandmaster Mo dimarahi sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Tang Sen pun segera menenangkan situasi dan mengalihkan pembicaraan ke topik utama. Karena perbaikan pil kali ini tidaklah mudah, dia pun berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan jika mereka berhasil membantu menyelesaikan proses tersebut. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Sen dan bertanya, "Bolehkah aku tahu apakah hadiah ini termasuk metode Qi dan teknik Do dari lembah api pembakaran?" Dengan sedikit keraguan, Tang Sen pun lalu menjawab, "Selama tidak ada rahasia dari lembah api pembakaran yang terkait, itu semua boleh-boleh saja. Kalau begitu, bisakah aku memberitahuku metode Qi apa yang kau inginkan?" Tatapan Xiaoyan pun sepenuhnya tertuju ke arah Tang Sen. Dengan penuh semangat dia lantas mengatakan, "Aku menginginkan teknik 3 perubahan api misterius." Tang Sen pun sontak terkejut begitu mendengar permintaan Xiaoyan. Teknik 3 perubahan api misterius merupakan salah satu harta utama dari Burning Flame Valley. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, tetapi itu hanyalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi. Bahkan di dalam Burning Flame Valley sendiri hanya para murid inti yang dapat memperoleh bentuk pertama dari teknik 3 perubahan api misterius. Sedangkan 2 perubahan yang tersisa akan diberikan tergantung dari bakat serta kontribusi mereka. Oleh karenanya sampai saat ini, hanya ada beberapa orang yang berhasil melatih teknik 3 perubahan api misterius secara lengkap. Sesaat kemudian Tang Sen pun perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, menurut aturan teknik rahasia ini tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah ketua lembah, tetapi aku tetap tidak bisa melanggar aturan yang sudah berlaku. Oleh sebab itu kau harus memilih teknik yang lainnya." Xiaoyan jelas tidak akan menyerah begitu saja. "Ketua lembah, teknik 3 perubahan api misterius sangatlah penting bagiku. Tidak bisakah kau membuat sebuah pengecualian? Aku pikir perbaikan pil kali ini seharusnya sangat penting bagimu. Jika kau mampu mengerjakanku, aku bisa menjamin peluang keberhasilan dalam proses perbaikan pil ini akan melebihi harapanmu." Kata-kata Xiaoyan secara alami membuat Tang Sen termenung cukup lama. Bagaimanapun pil yang akan mereka sempurnakan memang lebih berharga dari teknik rahasia tersebut. Karena Xiaoyan masih terus bersikeras untuk mendapatkan teknik ini, dia pun akhirnya setuju dan mengatakan, "Jika kau benar-benar berhasil membantuku, aku mungkin bisa memberimu sebuah peluang. Namun langkah selanjutnya kau tetap harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mendapatkan teknik tersebut." Sukacita pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Meskipun Tang Sen tidak berjanji akan memberinya teknik 3 perubahan api misterius, tetapi setidaknya dia masih memiliki kesempatan. Selain itu, Xiaoyan jelas mengerti kalau teknik ini memang sangat berharga bagi Burning Flame Valley, sehingga mustahil jika dia ingin mendapatkannya dengan cara yang mudah. Thank you Sobat Donghua semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.